Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin bolu gulung coklat keju. Cara membuatnya itu gampang banget dan juga bahannya simple, mudah didapat, yang pasti untuk pemula dijamin anti gagal. Cocok untuk cemilan sendiri di rumah, bisa juga untuk ide hantaran atau hampers di segala momen, ataupun bisa juga untuk ide jualan dan juga ide isian snack box. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi gimana sih cara membuatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Untuk bahan apa aja yang kupakai semuanya sudah ada di layar, kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone ataupun layar PC. Dan pastinya sudah aku tulis ulang semua bahan juga takarannya ini di kolom deskripsi di bawah. Untuk langkah yang pertama, jadi ini aku mau lelehkan dulu margarin dan juga minyak goreng. Setelah leleh sisihkan sampai dia dingin atau suhu ruang. Lanjut, pecahkan 4 butir telur, kemudian aku masukkan ke dalam mangkuk kosong seperti ini. Tambahkan dengan gula pasir, ini aku masukkan kurang lebih sebanyak 40 gram atau sesuai selera ya. Kalau kamu suka manis lagi bisa ditambahkan. Masukkan sejumput garam, kemudian aku juga pakai tepung terigu protein sedang. Sebelumnya ini aku mau ayak dulu agar benar-benar hasilnya ini halus dan tidak ada bahan kering atau tepung terigu yang bergerindil nantinya. Setelah selesai, kemudian aku pakai 1 bungkus minuman coklat instan, boleh pakai merek apa aja, masukkan juga ke dalam mangkuk. Agar warnanya lebih nyoklat lagi, aku tambahkan dengan pasta black forest atau boleh diganti dengan pasta coklat. Aku pakai juga kurang lebih setengah sendok TSP atau boleh diganti dengan TBM. Kemudian mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai benar-benar tercampur. Dan setelah tercampur kemudian naikkan kecepatan di kecepatan sedang kurang lebih selama 3 menitan ya, sampai dia kental dan juga pada saat diangkat nanti dia berjejak. Dan nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Dia mulai mengental dan juga berat, pada saat diangkat juga meninggalkan jejak. Lanjut, masukkan margarin dan juga minyak goreng yang tadi sudah dilelehkan. Pastikan pada saat dimasukkan ini kondisinya suhu ruang atau sudah dingin dan tidak dalam keadaan panas. Lanjut mixer lagi dengan kecepatan paling rendah, asal nyampur aja dan jangan terlalu lama. Pada saat ini juga bisa diaduk manual dengan menggunakan spatula ya. Nah, setelah dirasa cukup, kemudian ini aku aduk manual dengan menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan tercampur rata, tidak ada endapan lemak di bagian bawah adonan. Dan untuk ngaduknya ini aku pakai teknik aduk balik. Untuk waktunya jangan terlalu lama agar nanti adonannya nggak turun. Setelah selesai, kemudian aku sudah siapkan loyang dengan ukuran 22 cm. Kemudian aku alasi dengan menggunakan baking paper. Lanjut tuang semua adonan ke dalam loyang sampai habis. Nah, setelah itu mulai ulir dengan menggunakan sumpit atau boleh juga pakai tusuk sate sampai benar-benar semua permukaannya ini rata. Selain itu, tujuannya juga agar dia memecah gelembung di dalam adonan. Lanjut hentakan beberapa kali, kemudian masukkan ke dalam oven. Sebelumnya sudah aku panaskan oven kurang lebih selama 10 menitan dengan suhu 200 derajat Celcius. Kemudian panggang di suhu 180 selama kurang lebih 20 sampai dengan 25 menit. Atau sesuaikan lagi dengan kondisi masing-masing oven di rumah ya. Karena tentunya beda oven, beda pula untuk karakter, baik itu suhu dan juga waktu pemanggangannya. Dan ini dia setelah dirasa sudah matang, jadi bagian atasnya ini benar-benar kering. Kemudian pada saat masih panas ini aku sisir di bagian samping. Karena tadi untuk loyangnya ini nggak aku oles dengan menggunakan mentega atau karlo atau minyak ya. Dan setelah selesai keluarkan bolu dari loyang. Kemudian ambil baking papernya secara perlahan.
Untuk alas menggulungnya, jadi aku pakai kertas minyak ya. Jadi ini benar-benar mengurangi lengket dari kulit bolunya. Kamu bisa pakai kertas minyak juga di rumah. Pada saat masih panas seperti ini, karena aku akan isi dengan menggunakan buttercream, jadi aku gulung dulu agar dia nanti nggak terlalu kaku. Kemudian diamkan di suhu ruang sampai dia dingin ya, atau sampai dia hangat. Setelah hangat aku buka lagi kertasnya, ternyata ini dicolek anakku dan hasilnya jadi gopel seperti ini. Tapi karena aku bikin untuk cemilan sendiri jadi nggak apa-apa. Lanjut, aku buka gulungannya secara perlahan ya. Kemudian kita mulai isi dengan menggunakan buttercream. Jadi ini buttercream putih aja. Ratakan sampai ke semua permukaannya. Di bagian ujung aku tambahkan dengan keju cheddar, jadi ini boleh tambahkan keju secukupnya. Jadi ini aku tambahkan agak banyak agar nanti hasilnya dia lebih gendut lagi. Nah setelah selesai kemudian mulai gulung, jadi ini untuk bagian laminasi atau bagian halusnya, kertas nasinya ini ada di bagian dalam ya. Kemudian mulai gulung. Setelah itu kita biarkan di suhu ruang atau boleh juga disimpan di chiller kurang lebih selama 30 menit. Dan ini dia hasilnya setelah aku diamkan di suhu ruang. Jadi ini aku langsung mau iris dan pengen tahu banget di bagian dalamnya. Hasilnya benar-benar cantik, terlihat kejunya, kemudian buttercream, apalagi ditambahkan dengan perpaduan coklatnya. Dan ini dia hasilnya, bolu gulung coklat keju sudah jadi dan siap untuk dinikmati. Pastinya ini enak banget, cocok untuk ide cemilan di rumah, menemani teman ngeteh ataupun ngopi kamu, atau bisa juga untuk ide jualan, ide isian snack box, ide hantaran atau hampers di segala momen. Nah jadi ini aku mulai ambil satu dan aku akan mulai icip-icip rasanya. Dari segi tampilannya dia cantik banget, perpaduan warna dari putih kemudian coklat dan juga dari warna keju yang pasti itu bisa terlihat banget ya rasanya. Untuk teksturnya dia empuk dan juga halus yang pasti juga nggak bikin seret di tenggorokan. Dan untuk rasanya perpaduan rasa mulai dari coklat, kemudian buttercream dan juga keju ini benar-benar cocok dan pas banget di lidahku ya. Yang pasti kalau kamu bikin akan ketagihan selalu bikin terus di rumah. Kalau bikin untuk ide jualan, jadi tinggal kita kemas aja dengan menggunakan plastik UPP, juga tambahkan dengan stiker jualan kamu. Nah jadi gimana, gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.